Gimana anak-anak bunda? Ini sini. Oke. Udah. Bunda di tengah. Ayo udah Bunda di tengah. Minggir. Minggir. Nah, Oke. mantap dah. Ya. Nah. Dijepit ya. Ya, dijepit. Enak nih dijepit. Ada wajahmu di situ. Oh, ganteng banget manfaat dengan Bunda Carla. Korla. Korla. Korla lagi. Korla. Hmm. Korla itu asalnya dari mana sih? Sebenarnya namanya Priscilia. Korla. Aslinya? Aslinya Cynthia Priscilia. Kemudian Korla itu diambil dari nama pacar. Oh, Memang dia dia namanya Stefan Frost Korla. orang apa? Orang Jerman? Ya enggak, kayak orang-orang Sud Amerika gitulah. Korla. Nice. Korla tuh Korla. Kamu sendiri? Geser dikit. Ya. Kamu sendiri? Geser ini. Kamu sendiri masa kecilnya di mana sih? Aku kecilnya di Medan sampai umur 10 tahun. Ketika ibu meninggal, aku diambil sama orang Minang, diasuh di Pekanbaru. Keluarga itu keluarga dari anggota DPR juga, pemuda Pancasila, Pak Jupri Hasan Basri. Sekarang Terus, almarhum. kok bisa kamu berangkat sampai terdampar di Jerman? Dibilang terdampar enggak, karena saya bukan buangan dari kapal laut. Jadi ceritanya waktu itu zaman Krismon ingin mencoba untuk tinggal di luar negeri, karena juga bertabrakan dengan masalah broken heart. Ya. Lalu kayaknya menghilangkan bayangan ini cowok, kayaknya gue harus pergi nih ke luar negeri yang paling jauh banget, karena kan luar negeri kan banyak tuh, malas di luar negeri. Kayaknya paling jauh deh mana nih. Ya udah pilih salah satunya ya Eropa, pertama kali kota Paris. Kota Paris. 99. Oh. Dan pada saat itu That's memang- my name, Hotman Paris. Ya. Oke, kamu sekarang di rumah pemilik dari HW Group Nah Atlas itu tuh Group. aku pengen nanya nih. Oke, gimana? Nah, bagaimana tuh Bang Horman bisa mendirikan usaha ini, apa nih kafe? HW Group. HW Group itu apa sebenarnya pendirinya adalah grup rekan kita Ivan dan Eka. Oke. Tapi kemudian semakin berkembang, ditariklah para investor termasuk Hotman dan Andrew di sini. Ini adalah konglomerat muda, ya. Dan akhirnya kami masuk sebagai pemegang saham. Dan sekarang HW Group adalah salah satu klub terbesar di seluruh Indonesia, sudah punya 52 outlet, dan beach club terbesar sekarang di Southeast Asia itu Atlas di Bali. Kan ini kan anak-anak bunda pada bilang nih, bunda kok musisi sana mesti bayar. Ya karena gini, karena kan Ivan bilang, ini bunda ini kamu belum tahu bunda, kamu tuh balik ke Indonesia itu udah nggak seperti dulu lagi. Kebenaran memang benar. Kemarin ke Zara dari MS Glow itu mereka udah pada ngumpul, udah nggak bisa lagi jalan, nggak bisa bergerak. Bayangin kalau kita buat acara di lokasi yang terbuka, bagaimana ini gitu. Jadi Ivan kasih saran, yaudah kita buat di situ. Nanti aku siapkan baju, make up, semua orang masuk juga dikasih minum gitu. Makanya ini dipermasalahkan. Jadi nanti kamu akan tampil dengan tidak seperti W Super live. Club ya? Iya, karena kan aku udah keluarin album. Album No Comment, Mari Bergoyang Dangdut. Dangdut itu adalah separuh dari lagu yang sering aku nyanyikan. Yuk mari bergoyang itu. Lalu sama pencipta No Comment itu dibuat lagu lah, karena ini rapnya ini sepertinya kita buat tengah-tengahnya dulu. Sama lagu No Comment versi aku. Nah lalu ini jadi benar-benar nih ketemu sama anak-anak bunda, tapi kan aku sembari nyanyi dengan di panggung pakai baju yang bagus. Ya jadi tanggal berapa tampil di W Super Club rencana Jakarta? Insya Allah tanggal 21. 21 Bunda Korla akan tampil di klub kita, HW Club. W Super Club. Dan di mana lagi? Pokoknya seksi penampilannya. Itu Ivan udah nyiapin baju tuh gelamik-gelamik dari permata-pertasan. Kayak ini nih dari jauh. Berlian gua gitu. Bercahaya. Bercahaya seperti muka bunda. Bercahaya. Ya iyalah, sama situ hitam. Oke. Ini ngomong dong, kenapa dia Nah tuh, agak pemalu tuh. Kenapa? Duitnya banyak tuh. Ini orang rada rakus. Sudah konglomerat. Masih kita kan bangun Atlas Beach Club terbesar di Asia sekarang di Bali. Kenapa dibilang kenapa rakus? Itu dulu saya punya tanah luas banget. Terus? Ya, saya beli ratusan miliar. Dia mau memperluas Atlas, dia mau mencaplok tanah saya. Dia udah tawar 500 miliar. Tunggu bentar dulu, gini bunda. Ceritanya begini. Kita kan punya Atlas 3 hektar di Bali. Ya.
penuh tiap hari. Oke. Sebelahnya dijual. Oke. Sebelah atas dijual. Kita mau beli, grup HWG ini mau beli. Ya. Oke. Mau beli, saya cerita dulu ke Bang Hotman di Ini pesawat. ceritanya cerita orang peduli semua ya. Gak apa-apa pendengar aja deh Iya. yang tidak setia. Jadi di pesawat nih saya Sekarang dia gara-gara dia marah, dia mau beli tanah saya itu 500 miliar. Jadi untung saya banyak banget agar memperluas Atlas gitu loh. jadi dijual nggak Bang? Nah, Dijual nggak Bang? belum. Mau buka lagi bis club atau Ya, masuk Atlas mau nanti dulu. Kalau masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik demi uang, kenapa tidak? Selain Tapi itu, gua akan mulai pikiran segar kalau nanti bisa saya ajak Bunda Korla ini berenang pakai bikini di Atlas di Bali. ayo Gimana lo kira-kira? bodinya enggak, mau bodinya udah 48. Tapi masih hot begini. Masa Umur sih? berapa sih? Sekarang sih 48. Hah? 48. Sama, saya 38. Ngaca lama. Sini kaca-kaca yang susah. Oke, jadi kira-kira apa? Tampil nanti di W Super Club di Jakarta di klub kita. Jadi Kira-kira apa ya? Mau ngapain aja nanti? Hari tanggal 21 ya? karena kan ini acara ini kan memang Ivan pernah bilang, Hmm. Bunda, aku bikin acara ini buat kamu karena aku udah tahu kehidupan kamu. Kamu nggak usah munafik. Kamu itu live ditonton sekian banyak manusia. Kalau mereka nanti bosan, mereka ninggalin kamu. Kenapa nggak kamu pergunakan semua ini untuk kamu bisa dapat duit? Toh juga bukan anak-anak kamu yang ngasih duit. Ya. Pasti ada beberapa yang punya perusahaan atau apa mengendorse kamu, seperti misalnya Ivan menawarkan sama teman-temannya dia yang dia kenal, ini pakai Korla ini dia terkenal banget, bayar dia sekian. Yeah. Karena Korla ini tiap hari menghibur, kan sayang waktu itu dibuang gitu. Yeah. Kan. Akhirnya aku ajak kamu, kita buat show, uangnya aku kasih ke kamu separuhnya buat acara itu, karena bagaimanapun kamu harus dapat duit. Jadi Yeah. Ivan nggak pernah sama sekali nggak ngambil, tapi dia memang ikhlas menolong karena Ivan dari dulu saya kenal dengan baik. Oke. Nah gitu. Jadi nanti show di W Super Club ada di berapa Sebenarnya sih tempat? sebenarnya ini bukan show yang sering kayak gitu, ini cuman create me apa istilahnya? Apa? Oh, ketemu para fans ya? Iya sih, ketemu para fans. Iya. Yang bisa beli, yang bisa bayar dengan harga sekian itu, mereka dapat minuman. Iya. Yang kalau nggak dapat, nggak bisa nonton ya akan ketemu di mana tempat, ya tinggal peluk Bunda aja. Oh, Anak-anak gue senusantara. Kenapa? Hah? Itu Fans. nggak boleh orang meluk Fans. saya. Situ aja mau dipeluk. fans gue banyak banget yang cantik dan lebih Nggak cantik ada. dari kamu. Wah. Fansmu nggak ada apa-apanya sama fan aku. Oh ya? Tanya, Apa tuh? silakan komen. Apa? Mana lebih banyak anak-anak Bunda apa anak-anak si tua ini? Hah? Mana lebih banyak anakku apa anak dia? Mana Hotman Paris atau Bunda Korla? Coba, mana Pilih, lebih coba banyak kalian siapa pilih. anaknya? Enak Anaknya lebih aja. banyak siapa? Ya, Hah? ayo, fans. Anak-anak Bunda lebih banyak apa anak dia? Fans. Anak Bunda dong. Oh begitu ya? Lu berapa sekali live nontonnya? Gua gak pernah live. Ayo, Bang. Bang Hotman, keluarkan itu, Serami Bang. adik saya. Serami adik. Itu lagi main tuh sana-sana. Nah, 3.500. kecil tapi Ini berapa? 53. 53. Tapi kamu Mana kaca? Ambil kaca. Kau berkaca. kamu followernya berapa? Diam kau. Diam. Kamu followernya berapa? Aku followernya berapa? Bilang. 5,5 M. Saya 7,5. kalah. 75 koma itu nggak ada nonton. Bangun ya. Karena saya nggak pernah Saya live. pernah tembus 500 penonton dengan view-nya nggak banyak seperti kau. Lihat. Iya deh. Oke. Ini abang saya ini. Oke, cerita dulu. Bagaimana awalnya kehidupan kau di Jerman? Di Jerman itu pertama Ya. nikah, dapat surat pernikahan. Sama? Jadi jalan-jalan dengar dulu makanya ke Paris tahun 99. 99. Christmas, putus cinta ke sana. Kebetulan memang lagi masih kredit rumah di Sentul Jalan Victoria. Oke. Boleh tanya tahun 97
seorang saya Cynthia Kola punya rumah di situ. Karena itu cicilannya murah, harganya cuma murah juga. Ya. Jadi mencoba untuk ke luar negeri, ya siapa tahu dapat kerjaan gitu. Akhirnya ketemu pacar yang ngebantu, kita mau rencana kawin. Ya udah kita kawin di Paris gitu, tahun Enak bener, 2000. sama bule Paris. Ya iya dong, emang bule mana lagi? Ya, Ya, Bunda terus? dulu kerja di McDonald dengarnya. Enggak, nanti dulu itu kita kesininya. Itu yang sekarangnya saya. Oh, itu Tunggu sekarangnya. dulu. Nah, terus kawin sama bule Paris. Bule Iya. tiba-tiba nggak cocok gimana bapaknya ribut. Aku nggak mau kamu punya istri orang Indonesia, maunya punya orang Spanyol. Iya. Kita tuh pimplang belum lagi dia mau agama ribet, akhirnya kita Bunda nggak putus tapi kayak menghindar main ke Jerman, diajak teman, yuk kita ke Jerman. Sampai Jerman ketemu lagi cowok, ngajak nikah lagi, yang ceraikan. Akhirnya tinggal di Jerman. Akhirnya Jerman, Rasain lagi bule Jerman gitu. udah abis itu dia Hah? nelfon, ngajak nikah, kawin, udah matanya buta karena dia berantem di diskotik. Jadi cowok buta kau kawin. Makanya dengerin orang ngomong dulu. Hah? Jangan mau hadirin kamu. Diam. Terus. Nah, terus yaudah akhirnya karena orang kan baru mata yang baru tadinya sehat terus buta, otomatis dong bang pasti dia pertama kali dalam hidupnya buta. Kau bisa bayang kalau mata kau buta. Dia. Nah terus gimana kau nengok orang? Ya nggak bisa lah. Kau bisa nggak seperti ini sifat asli? Nggak bisa lah, nggak Pasti bisa. kau panik. Iya. Nah akhirnya dia sama aku kasar, marah, berantem aja, Oh. ujung-ujungnya dia kayak nggak cocok. Akhirnya cerai, udah nggak mau lagi nikah. Terus akhirnya punya pacar lagi. Jadi udah 2 bule Tinggal sama cerai. dia. Bule Paris, bule Jerman cerai. Cerai. Sekarang Dapat yang ketiga. dapat cowok, nanggungin aku, tinggal sama dia dari mulai 2014 sampai putus lagi. Akhirnya aku mencoba untuk balik ke Indonesia. Sampai Indonesia aku berpikir bagaimana mau kerjaan apa. Terus lockdown. Lockdown, aku dapat uang dari pemerintah. Karena aku seorang yang janda kembang loyang, janda kuburan. Terus? Akhirnya ngelamar kerjaan tuh anak-anak bunda yang lama tuh mereka tahu semua bagaimana bunda itu kerja cari, maksudnya berdoa juga sih, tolong doain bunda ya biar dapat kerjaan dari mulai tinggal rumah sosial, dapat bantuan dari pemerintah, ngurus uang dari pemerintah sangat sulit karena kalau kita nggak pernah bayar pajak kita nggak dapat uang pemerintah. Jadi nggak semua orang, oh di Jerman itu orang nganggur dapat duit, oh tidak, itu salah, tanggapan salah. Kalau orang nggak pernah kerja, dia akan dapat bantuan dari pemerintah seperti makanan aja atau baju. Tapi seperti aku, kalau aku punya rumah, aku punya tempat tinggal, mereka tanya berapa harga rumah kamu, 400. Berarti uang makan kamu berapa? 500. Berarti itu 900. Akhirnya aku mencoba untuk cari kerjaan terus, dapatlah di McDonald sampai sekarang ini kerja. Sampai hari ini di McDonald. Sampai di McDonald akhirnya setiap pulang kerja, dari mulai kerja, dari sebenarnya gini, aku ini udah lama viral. Tapi dengan bertahannya sering live, akhirnya anak-anakku ya gini, sebenarnya gini, netizen ini aku anggap seperti anakku, antar aku sama mereka tuh jadi ke hubungannya lebih dekat. Karena aku seorang ibu, seorang perempuan yang ingin punya anak banyak, ya udah senusantara akhirnya. Jadi udah berapa tahun kau kerja di McDonald di kota mana nih? Di Hamburg 1 tahun 6 bulan. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini memang lagi cuti. Bos aku sayang sama aku bilang aku mau holiday di awal tahun Januari bulan ini. Kenapa? Aku mau lasik mata. Dan dia tahu aku ini kan pakai kacamata. Jadi kalau kerja suka jatuh kacamata. Dan dia kasihan. Udah, kenapa nggak mau di sini aja? Lebih murah, lebih terjamin. Enggak, di sana untungnya ada yang mau bayarin gitu ceritanya. Ya udah, sana aja. Pergilah kau sana. Mau aku nengok kau. Oke. Jadi selama di McDonald itu kau katanya itulah bikin apa? Ya Live semua. terus. Jadi gini. Jadi dengan sendirinya anak-anak teman-teman kerja mereka tahu nih si Cora ini siapa sih, kok banyak banget fansnya, sampai anaknya SBY sama istrinya datang ke sana itu saya bilang, bos besok akan kedatangan anak presiden di sini. Siapa? Mantan presiden, dia orang politik. Dia ke sana, kamu siapa? Kenapa kok mereka kemarin itu sampai kamera itu datang itu bang, bayang kok bang. Aku lagi kerja di kasir itu Anya Sepohan sama suami itu datang dengan 10 kamera. Aku udah sampai bingung ini ngapain lagi nih. Tapi bosku bilang tenang aja, kamu boleh ngobrol. Akhirnya ya udah ngobrol. Sejak itu langsung lah meletup sana sini. Anak-anakku pada bilang, bunda
Bunda tuh viral banget di Indonesia, Bunda tuh trending di YouTube, trending di TikTok, trending di apa. Bunda nggak, aku nggak pernah tahu, Tapi mereka ngasih kabar, di share CSR-nya, akhirnya jadi kenyataan seperti ini. Makanya kemarin Evan, nanti kalau Bunda ke Jakarta, aku mau jalan sendirian kemana, biar kepalamu digorok. Katanya, kau belum tahu nanti Indonesia bagaimana kau jalan sendirian, katanya. Memang kebetulan kemarin pas lagi ke pasar sana ya seperti itu. Terus dengan fans yang begitu banyak itu menambah duit nggak? Masuk kantong? Sebenarnya gini, aku memang tidak bertujuan untuk cari duit. Iya. Karena aku pikir aku kerja di McDonald itu udah mencukupi hidupku. Iya. Bang Osman Paris, sayangku, ya dengar. Aku itu sebelum seperti ini, aku pernah bermain di layar kaca, main sinetron, Hantu Jatuh Cinta. Iya. Apalagi video klip karaoke, Yeah. Sugianti salah satunya yang sering. Aku juga anak Eno Production, sering Yeah. fashion show di Citos setiap malam tahun baru dari 2004, 2006. Lalu main Si Baja Terbang, MD Multitasking yang ada di Tanah Abang. Yeah. Semua aku tinggalkan semua itu karena aku memang mencoba untuk hidup ke luar negeri. Dan aku memang tidak heran dengan kejadian ini. Jadi sekarang ini aku bukan mau mencari kekayaan, popularitas, tapi biarlah semua itu berjalan dengan sendirinya. Dan kau masih sendiri di sana? Sendiri lagi. Kenapa lu gini aja Diam deh? dulu. Tanpa dirimu di sisiku. Udah deh, kau pindah aja ke Jakarta jadi aspri gua. Ngapain kerja di McDonald? Maaf. Ya kenapa? Maaf. Kita dansa-dansa kayak Super Club, kayak Atlas. Diam kau. Iya. Diam kau. Iya, Diam. kenapa? Aku ngomong dulu. Iya, gimana? Aku bilang sama anak-anakku, memang Bunda tidak tertarik dengan semua ini. Bunda nggak mau jadi seorang artis. Biarlah anak-anakku sayang pada aku, mau ngambil aku kamera, wartawan, segala semua anakku, ya. Mau anggap pokok artis silahkan, nggak anggap juga nggak apa-apa. Dapat duit dia silahkan, nggak dapat juga apa-apa. Nih, hari ini dapat kalung berlian. Salah satu dari anakku, siapa namanya? Mbak Angel. Dia kasih aku berlian. Kemarin aku dikasih sama Ata kasih tantangan aku. Awalnya itulah ya. Karena pertama aku ini jadi Putra Siregar. Dia ini siapa sih Korla ini? Kenapa live-nya kok rame banget nih? Bilang tolong netizen bilang sama halo guys, kata dia, kalau misalnya view-nya Bunda Korla ini naik sampai 100.000, aku kasih 100 juta. Waktu itu masih sekitar 80-an. Tiba-tiba naik tuh. Coba Bunda 99.000 nih. Naik jadi 100.000. Bunda dapat duit. Aku nggak pernah baca, nggak pernah baca komen. Akhirnya netizen pada ngasih Bunda itu Bunda mau dikasih uang tuh sama Putra Siregar. Dia siapa? Siapa ini? Bunda nggak kenal. Dia bilang dia janji kalau misalnya view Bunda sampai 100 juta, 100.000 penonton, dia kasih 100 juta. Mana ininya? Buktinya mana? Lalu anak-anakku nih, ya tadi ini anak Bunda Senusantara ngasih tunjuk komennya dia, tuh bunda. Akhirnya ya udahlah nggak usah. Akhirnya beberapa anak-anakku telepon, ya dia bilang, Bunda, itu kan bukan uang kecil, ambillah, kan Bunda nggak minta, tapi dia janji itu. Akhirnya dari mulai dia naik lagi, kalau misalnya Bunda kalau bisa naik lagi sampai berapa tuh 200, aku lagi 100 juta lagi. Akhirnya naik lagi, dia kasih aku 200 juta, jadi 100 sama 200 juta. Ditambah lagi dengan Nikita Mirjani, dia bilang kalau Bunda bisa sampai 300 aku kasih lagi 100 juta. Sampai Atta bilang kalau sampai Bunda kasih tantangan, Bunda teriak di bis, aku kasih duit. Itu sampai meledak view-nya 500.000 penonton. Wow. Jadi kan tertarik jadi aspri gua nih di Jakarta. Pindah ke sini, jangan kerja di McDonald lagi. Aku tetap di sini kau naik turun Lamborghini. Aku nggak tertarik. Nggak tertarik naik Lamborghini? Enggak. Dansa di Atlas. Maaf ya. Dansa di Hawaii Super Club. Aku nggak mata Club. duit kayak kau. Jadi kau mata apa dong? Hah? Mata laki-laki. Oke, jadi atau dia lebih sopan, mau jadi aspri Pak Endre aja. Ini udahlah, ini anak-anak aja lah. Aku udah punya si Abi soalnya. Siapa tuh? Siapa itu? Abi itu adalah kekasih saya. Hah? Ada anak-anakku semua tahu siapa ayahnya. Di mana Ayah itu? Sersan. Makanya dengerin Ayah Sersan. Ya, masa nggak pernah tahu sih? Makanya kau tonton live aku ya. Jangan sibuk dengan punya kau aja ngurusin orang.
Yang kau tonton live aku biar kau tahu siapa aku, ya. Abi itu pacar kamu? Ya iyalah. Di mana? Di Jerman? Ya iyalah. Orang apa? Masa pacar orang? Abi itu orang Indonesia dong? Panggilan ya? Namanya Abi. Oh, namanya Abi. Panggilannya Oh. Abi. Namanya nggak boleh tahu. Oh, Hanya begitu rahasia ya. saja. Boleh, Cukup boleh. aku yang tahu. Hmm. Enggak lah, kalau namanya Abi kan pasti berbaunya kan orang timur. Balik ke Tapi Indonesia. memang seleranya bukan selera Jadi, Barangnya. oke. Jadi apa yang bikin kamu begitu banyak yang live, banyak yang nonton kamu? Apa sebenarnya ciri nggak khas? tahu sih, coba tanyalah sama anak-anakku yang di sana Yeah. tuh. Katanya bunda tuh lucu, apa adanya, sederhana, dengan kegilaan dia. Dia bahagia dengan dunia dia. Sampai beberapa banyak bilang, bunda kola, terkola. Karena aku nih kalau live ya apa adanya bang. Begitu ya? Aku nggak suka yang macam-macam tipu-tipu buat, nggak suka aku. Kalau aku marah. Kalau aku benci aku usir, keluar semua, keluar. Jangan tonton gue, anjing diam.